Jadi kalau di jaringan intinya kita merunut tadi koneksinya ya. Ketika koneksi dari perangkat ke router oke, dari router ke modem oke. Nah, kalau dari modem itu ke provider berarti udah urusannya dengan penyedia layanan internet ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video pembelajaran. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel video pembelajaran. Mudah-mudahan channel ini dapat memberikan lebih banyak manfaat lagi. Baik, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ya tentang jaringan ya, khususnya teman-teman yang menggunakan WiFi. Kemudian ketika menggunakan WiFi ternyata dapat terhubung ke WiFi tapi tidak ada internet ya. Kita akan coba urai permasalahan yang muncul seperti itu karena faktornya banyak ketika sebuah WiFi terhubung ke perangkat kemudian tidak mendapatkan internet. Baik, yang pertama yang mungkin perlu diketahui bahwasanya WiFi itu bukan internet ya. Mungkin selama ini banyak yang beranggapan ketika kita terkoneksi ke WiFi itu pasti ada internetnya ya. Jadi WiFi itu adalah radio ya, radio yang menggantikan kabel. Artinya ketika kita menggunakan kabel, itu kabel dicolok ke perangkat kita ya, baik komputer atau laptop atau mungkin perangkat yang lain. Sedangkan kalau kita pakai WiFi itu menggunakan wireless ya, atau namanya juga wireless ya. Wire itu kan kabel, less tanpa kabel. Jadi koneksi yang digunakan tanpa kabel. Jadi WiFi itu adalah jaringan nirkabel. Jadi intinya ketika kita baru connect ke WiFi berarti sama saja dengan ketika kita baru menyambungkan kabel ke perangkat kita. Gitu ya. Mungkin itu pemahaman pertama yang harus diluruskan dulu, bahwa ketika kita connect WiFi itu belum tentu sudah dapat internet. Oke, selanjutnya yang harus kita pahami juga adalah ada setidaknya 3 jenis koneksi yang diberikan dari WiFi ya, modelnya ya. Yang pertama yaitu router, kemudian ada access point, kemudian ada extender ya. Dari ketiga jenis ini, mode router lah yang paling berbeda karena dia akan memberikan IP berbeda dari provider ya. Misalnya kalau dari IndiHome itu biasanya IP-nya 192.168.101 itu sebagai gateway-nya. Kemudian di router nanti akan dibuat satu cluster IP tersendiri karena router sifatnya dia memiliki IP yang berbeda dengan inputannya ya dari providernya begitu. Sedangkan untuk extender dan access point itu dia cuma meneruskan IP dari provider ya, atau dari router utama ya. Jika kita berlangganan internet dari provider tertentu, kita akan mendapatkan router utama atau modem utama yang itu mendapatkan IP langsung dari providernya. Oke, itu tadi penjelasan singkatnya ya, supaya paham ketika kita mau mengidentifikasi permasalahan di jaringan ketika kita sudah terkoneksi tapi tidak ada internetnya. Di sini sebagai contoh sudah terkoneksi saya dengan satu router ya. Jadi ini saya menggunakan router untuk koneksi WiFi-nya ya. Di sini sudah tersambung tapi dia tanpa internet ya. Ini menggunakan provider IndiHome. Jadi dari provider IndiHome itu disambungkan kabel ke sebuah router yang digunakan untuk menyebarluaskan jaringan melalui wireless ya. Nah, kita lihat di sini pada HP yang terkoneksi, kita klik di pengaturan ya WiFi, kita lihat di sini ada IP 192.168.102 ya. Kemudian kita akan lihat di pengaturan tingkat lanjutnya ya. Di sini bisa kita lihat gerbangnya atau gateway-nya itu adalah ke router IndiHome ya, 192.168.101. Artinya ini belum dapat IP dari
router kedua ya, atau router yang kita buat untuk memperluas jaringan. Nah, ini kenapa begitu? Karena di sini masih pengaturannya statis ya, pengaturan IP ini statis. Nah, kita ganti ke DHCP ya, supaya si HP ini mendapatkan IP otomatis dari router yang kedua ya. Oke, kita simpan. Nah, dia akan mendapatkan DHCP server ya, IP otomatis dari SID-MUI ini ya, dari nama WiFi SID-MUI ini. Nah, dia sudah terhubung. Nah, ini bisa dicek jika teman-teman terjadi demikian ya, terjadi DHCP-nya statis, kita ganti ke dinamis. Itu salah satu permasalahan. Terus bagaimana jika memang di status pengaturan IP-nya sudah dinamis, tetapi dia tetap tidak mendapatkan internet? Ini bisa dicek lagi ya. Tentunya ini harus dengan admin jaringan ya, yang tahu IP yang digunakan di router tersebut. Jadi harus dicocokkan. Nah, intinya begitu ya teman-teman. Jadi tugas router itu dia membuat klaster IP baru ya, dengan memperluas jangkauan internet yang ada dari modem utama. Mungkin kalau masih ada yang bingung dengan penjelasan ini ya, mungkin wajar, karena memang ini salah satu basic di jaringan ya. Untuk orang awam mungkin akan sedikit membingungkan gitu ya, tapi pada intinya sebuah device atau perangkat dapat terhubung ke internet itu ketika dia kelasnya sama dengan routernya ya. Jadi kalau kita mendapat IP dari sebuah router, nah itu IP yang ada di dalam perangkat kita itu harus sudah sama ya. Artinya DHCP server yang ada di router tersebut bekerja dengan benar gitu ya. Nah, kalau sudah sama dengan router kemudian masih belum ada internet, berarti analisa yang lain adalah bisa jadi memang lagi down dari providernya, seperti itu. Jadi kalau di jaringan intinya kita merunut tadi koneksinya ya. Ketika koneksi dari perangkat ke router oke, dari router ke modem oke. Nah, kalau dari modem itu ke provider berarti udah urusannya dengan penyedia layanan internet ya. Ya, itu mungkin teman-teman tidak panjang lebar, mungkin nanti jadi tambah bingung informasinya. Silahkan jika ada pertanyaan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan kalau memang ada pertanyaan bisa saya jawab. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel Video Pembelajaran untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.